Adit menatap layar ponselnya dengan kosong. Notifikasi pinjaman online berbunyi tanpa henti. Seakan berlomba mengejek hidupnya yang makin hari makin jatuh ke jurang. Usaha kecil-kecilan yang ia rintis bangkrut sebulan lalu. Motornya ditarik leasing. Dan kontrakan tempat ia tinggal nyaris digembok pemiliknya. Ia hanya duduk diam di emperan warung kopi. Mengisap rokok terakhirnya dengan tatapan hampa. Aku butuh uang. Banyak. Tapi dari mana? Gumamnya lirih. Malam itu, hujan turun deras. Di sudut warung, seorang lelaki tua dengan jubah lusuh duduk sendirian. Wajahnya seperti tak asing, tapi Adit tak bisa mengingat dari mana mengenalnya. Lelaki itu menatapnya lekat, seolah bisa membaca isi pikirannya. "Kau ingin kaya cepat?" tanya lelaki itu tiba-tiba. Suaranya berat dan dalam. Adit terdiam. "Kalau iya, ada satu tempat. Tapi kau harus berani membayar harga yang tak semua orang siap bayar." Lelaki itu mengeluarkan selembar kertas kusut, lalu menyodorkannya pada Adit. Di sana tergambar peta sederhana, hanya berupa garis-garis kasar, pohon besar, dan tanda silang di ujung jalur kecil yang tidak ada nama jalannya. "Ini apa?" "Jalan menuju desa siluman," jawabnya lirih. "Desa yang tak ada di peta manapun. Kau hanya bisa menemukannya saat malam Jumat Kliwon, dan hanya jika kau benar-benar niat. Tapi ingat, siapapun yang pergi ke sana, belum tentu pulang sebagai manusia." Adit tertawa kecut. Ia terbiasa dengan cerita-cerita mistis, tapi saat hidup sudah begitu terdesak, hal-hal seperti itu terasa tidak lebih menakutkan daripada kenyataan. Ia simpan peta itu di saku jaket, dan malam itu juga, ia pulang ke kontrakannya yang gelap dan dingin. 3 hari ia mempersiapkan diri, membaca ulang peta, mencocokkan dengan rute Google Maps, tapi jalan itu memang tak ada. Jalur yang ditunjukkan si lelaki tua menuju sebuah hutan di perbatasan antara 2 kabupaten, yang dikenal angker dan jarang dilewati. Masyarakat menyebutnya Alas Merti, hutan yang tak pernah bersuara. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Adit mengendarai motor pinjaman ke arah hutan. Udara semakin dingin, jalan mulai berkabut, dan GPS berhenti berfungsi. Setelah menembus jalan setapak yang hanya bisa dilalui 1 motor, ia menemukan pohon besar seperti di peta. Di bawahnya, ada batu kecil bertuliskan huruf Jawa kuno. Tiba-tiba, kabut turun seperti menyelimuti tubuhnya. Suara jangkrik lenyap. Udara jadi pengap dan terasa tebal, seperti masuk ke dalam ruangan penuh asap. Adit turun dari motor dan berjalan kaki, mengikuti nalurinya. Semakin dalam ia melangkah, semakin tidak masuk akal keheningan di sekeliling. Tidak ada suara binatang, tidak ada gemerisik dedaunan, seolah seluruh alam membeku. Saat ia hendak berbalik karena mulai takut, sebuah suara berbisik di telinganya, sangat dekat. "Jangan mundur, Adit, kau sudah di ujungnya." Adit berbalik cepat. Tidak ada siapapun, tapi jalan di belakangnya telah berubah. Pohon-pohon yang tadi dilewatinya kini membentuk dinding rapat, tak ada celah untuk kembali. Dan di depannya kabut terbelah, menampakkan jalan kecil yang menurun, seolah menuntunnya ke tempat yang tak seharusnya ia datangi. Dengan langkah gemetar, Adit melanjutkan perjalanan. Ia tak tahu bahwa sejak saat itu, namanya telah tercatat dalam perjanjian lama yang haus tumbal. Langkah Adit terasa berat saat ia menyusuri jalan setapak yang diselimuti kabut. Setiap langkah terasa seperti tenggelam dalam tanah, seakan bumi menahan kakinya agar tak bisa kembali. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon tua berdiri bisu, daunnya tak bergerak sedikit pun. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya detak jantung Adit yang makin cepat dan desah napasnya yang memantul di antara batang-batang pohon. Entah berapa lama ia berjalan. Jam di tangannya sudah mati sejak kabut turun. Tak ada sinyal, tak ada arah. Ia bahkan mulai ragu apakah dirinya masih di dunia nyata. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul siluet seseorang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya tinggi dan kurus, mengenakan jubah panjang berwarna gelap. Tapi yang membuat Adit merinding adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, ketiadaan wajah itu. Wajahnya tampak seperti permukaan kosong, datar seperti kain, tanpa mata, hidung,
atau mulut. Hanya sebuah bidang kabur yang berkedip samar, seolah diselimuti kabut di dalam kabut. Adit terdiam, napasnya tertahan. Sosok itu tidak bergerak, namun keberadaannya memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Meski tanpa mata, Adit bisa merasakan tatapannya. Sesuatu dari sosok itu menuntut perhatian, menuntut kepercayaan, meski logika Adit menjerit agar ia lari. Namun tubuhnya tak bisa digerakkan. "Selamat datang." Suara itu muncul entah dari mana, bukan dari mulut, karena tak ada mulut. Tapi suara itu terdengar di dalam kepala Adit, seperti gema yang menggema dalam ruang kosong. "Kau yang dipilih malam ini. Desa itu menunggumu." Tapi hanya yang ikhlas meninggalkan dunia lamanya yang bisa melewati batasnya. Adit mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Sosok itu mengangkat tangan, panjang, kurus, dan seperti tak memiliki sendi, lalu menunjuk ke arah jalan yang bercabang dua. Cabang kiri gelap dan menurun, penuh semak dan bayangan. Cabang kanan sedikit lebih terang, namun anehnya lebih sunyi, dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang tampak layu. "Kau harus memilih jalur menuju takdirmu," ujar suara itu lagi. Adit menoleh dari satu jalur ke jalur lain. Tapi saat ia kembali menatap sosok penunjuk jalan itu, dia telah lenyap. Hanya kabut yang tersisa. Tanpa tahu alasan yang pasti, Adit memilih jalur kiri. Mungkin karena dorongan hati, atau mungkin karena suara samar yang kembali terdengar di telinganya, yang mencari batu, "Jangan pilih jalan kering." Langkah-langkah Adit menyusuri jalur kiri semakin dalam, membawanya pada suasana yang lebih pekat dan lebih ganjil. Tanah mulai terasa lembab, dan kabut mulai menyala samar kehijauan. Suara gamelan terdengar perlahan, tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Di kejauhan, Adit mulai melihat bentuk-bentuk aneh di antara kabut. Rumah-rumah reot yang berdiri condong, pohon-pohon yang bercabang seperti tangan manusia, dan obor-obor kecil yang menyala tanpa api. Disinilah, pikir Adit, inilah desa siluman. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Dari bawah, muncul guratan seperti retakan yang membentuk pola aneh. Batu-batu kecil di sekelilingnya bergeser, menyusun lingkaran. Di tengahnya, perlahan muncul batu besar hitam yang basah oleh lendir merah pekat. Dan di balik batu itu, sosok penunjuk jalan tadi berdiri lagi. Kali ini, wajahnya mulai berubah. Mata mulai terbentuk dari kabut, dan dari mulut yang samar itu keluar satu kalimat. "Jalanmu hanya maju. Kau tak bisa kembali." Adit ingin lari, tapi kakinya membeku. Lalu, tiba-tiba, batu hitam itu berdenyut, seperti jantung yang hidup dan menunggu tumbal pertama. Adit berdiri kaku di mulut jalan masuk desa yang terbungkus kabut pekat. Di hadapannya, deretan rumah tua berdiri membisu, dengan dinding kayu lapuk dan atap anyaman yang ditumbuhi lumut. Tidak ada satupun tanda kehidupan di sana. Bahkan suara dedaunan pun tak terdengar, meskipun pepohonan di sekitar desa bergoyang pelan seperti berbisik dalam bahasa asing. Kabut menempel di kulitnya seperti kelembapan dingin yang hidup, dan rasanya, ia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia melangkah masuk melewati gerbang kecil dari anyaman bambu yang hampir runtuh. Langkah kakinya menjejak tanah becek yang berbau logam, aroma amis yang menyengat seperti darah tua. Di sisi kanan, ada sumur tua yang ditutup dengan lempengan besi berkarat. Di sekelilingnya bertabur sesajen, bunga kering, dupa yang sudah mati, dan kulit binatang kecil yang mengering. Adit tak berani mendekat. Di setiap rumah yang ia lewati, pintunya tertutup rapat. Tak ada cahaya dari dalam, tak ada suara. Tapi perasaan Adit berkata, di balik dinding-dinding itu sesuatu mengawasi. Ia menyusuri jalan utama desa, mengikuti batu-batu kecil yang disusun membentuk garis lurus menuju lapangan tengah. Batu itu bukan sembarang batu. Permukaannya tergores simbol aneh seperti tulisan kuno, yang entah kenapa terasa menyakitkan saat dipandang lama. Satu persatu batu itu berdenyut pelan seiring langkah Adit, seperti memberi tanda bahwa mereka hidup, atau setidaknya terikat pada semacam perjanjian tua. Saat tiba di tengah desa, ia melihatnya lagi,
batu hitam raksasa yang sudah ia lihat dari kejauhan. Kali ini, ia bisa merasakan getarannya, seperti suara jantung besar yang berdetak perlahan. Di sekeliling batu itu, tanah tampak retak dan menghitam, seperti pernah dibakar namun tak pernah padam. Adit mendekat. Di bagian dasar batu, ada bekas ukiran wajah manusia yang tak lengkap. Beberapa tak punya mata, yang lain tersenyum aneh dengan gigi bergerigi. Di antaranya, tertulis sesuatu dalam aksara Jawa kuno. Adit tak mengerti, tapi satu kata terus muncul di benaknya. Tumbal. Seketika, suara gamelan halus terdengar dari arah belakangnya. Pelan, lirih, seperti datang dari perut bumi. Saat Adit menoleh, ia melihat sekelompok orang keluar dari balik rumah-rumah. Mereka mengenakan pakaian hitam dan putih lusuh, dengan topeng kayu yang menutupi wajah. Semua berjalan pelan, membentuk lingkaran mengelilingi batu. Mereka tidak bersuara, tak satu pun mengeluarkan sepatah kata. Namun langkah mereka seragam, dan tatapan di balik topeng seperti mengarah ke Adit. Dari celah barisan, muncullah seseorang yang berbeda. Tubuhnya bungkuk, jubahnya panjang menyentuh tanah, dan topengnya lebih besar dari yang lain, berwajah tiga. Di sisi kiri, senyum lebar. Di kanan, tangis. Dan di tengah, wajah datar tanpa ekspresi. Sosok itu melangkah ke arah Adit dengan lambat, namun pasti. Adit tak bisa mundur. Tubuhnya seperti terikat pada batu besar di belakangnya. Saat sosok bertopeng tiga itu berdiri di hadapannya, ia berbicara, tapi mulutnya tak bergerak. Suaranya langsung merasuk ke dalam pikiran Adit, seperti sihir gaib yang tak bisa ditolak. Kau yang datang dengan niat pesugihan, akan melalui 3 tahapan. Kau akan diberi, tapi kau juga akan mengganti. Dengan apa? Tanya Adit lirih, napasnya tercekat. Dengan yang paling kau cintai, dan pada akhirnya, dirimu sendiri. Adit menatap batu hitam itu sekali lagi. Denyutnya semakin kencang. Di permukaannya, satu wajah baru mulai terbentuk, dan perlahan menyerupai dirinya sendiri. Ia belum tahu, malam itu adalah malam pertama dari 7 malam penyerahan. Dan desa siluman baru saja menerimanya sebagai calon tumbal. Hari pertama di desa siluman dimulai tanpa cahaya matahari. Adit terbangun dalam rumah kecil yang tak ia masuki sebelumnya. Ia tidak ingat kapan dan bagaimana ia tertidur. Ruangan itu gelap dan dipenuhi aroma kemenyan yang menyesakkan. Di sudut ruangan, ada kendi tanah liat berisi air berwarna merah kehitaman, dan di atas meja kayu yang rapuh, tergeletak sehelai kain putih penuh bercak darah kering. Pintu terbuka sendiri dengan suara derit panjang. Di luar, desa masih dalam diam. Orang-orang bertopeng semalam tidak terlihat. Tak ada anak-anak, tak ada suara ayam, tak ada asap dapur, tidak ada kehidupan biasa. Hanya suara angin samar yang terdengar seperti bisikan. Adit keluar, berusaha memahami apa yang terjadi. Tapi langkahnya tertahan oleh sesuatu yang menunggu di depan pintu. Seekor ayam jantan hitam, bermata merah, dan paruhnya retak. Ayam itu menatapnya tajam, lalu berkokok 1 kali. Namun suara kokoknya bukan seperti ayam biasa, lebih mirip erangan manusia yang terluka. Dari kejauhan, suara lembut mulai terdengar. Lantunan doa, namun bukan dari agama manapun yang Adit kenal. Kata-katanya melingkar, terus diulang dalam pola yang aneh. Dan setiap kali doa itu berputar, tanah di sekitar desa bergetar halus, seperti bernapas. Hari pertama berlalu dalam kebingungan. Tapi saat malam tiba, tanda pertama datang. Adit melihat cermin kecil di dalam rumah itu, bukan miliknya. Saat ia menatap pantulannya, matanya tidak ada. Wajahnya ada, tapi bagian matanya kosong, digantikan 2 rongga hitam. Ia mundur ketakutan, menjatuhkan cermin itu, tapi dari pecahannya, bayangan itu tetap menatapnya, seolah ingin keluar. Ia mencoba tidur, tapi tak bisa. Suara ketukan mulai terdengar dari bawah lantai. Pelan, berirama, seperti ada yang mengetuk dengan kuku. Ia menutup telinganya dengan bantal, namun suara itu justru pindah ke dalam kepalanya. Hari kedua,
Adit merasa sesuatu berubah dari tubuhnya. Di punggung kirinya, muncul bekas luka seperti goresan panjang, padahal ia tidak pernah terjatuh atau terbentur. Dan setiap kali ia memandang ke arah batu hitam di tengah desa, perasaan mual dan sesak di dadanya semakin kuat. Ia mencoba bertanya pada satu-satunya orang yang ia temui hari itu, seorang perempuan muda dengan topeng rusak yang duduk di depan rumah, menjahit kain putih. Adit bertanya, "Apa yang terjadi padaku?" Perempuan itu hanya menjawab dengan satu kalimat, "Tanda kedua telah tumbuh. Jangan menolak. Jika kau takut, batu akan menelanmu sekarang juga." Malam kedua, Adit bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan, sendirian. Batu besar itu terbuka seperti mulut, dan dari dalamnya keluar kabut merah. Kabut itu memeluknya, menyusup ke dalam pori-pori. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara. Saat terbangun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan di lantai tempat ia tidur, ada jejak kaki berlumpur menuju tempat tidurnya, lalu hilang. Hari ketiga, tanda ketiga muncul. Bayangannya sendiri mulai bergerak tak sesuai dirinya. Saat ia berjalan, bayangannya kadang tertinggal, kadang lebih dulu, kadang menatap ke arahnya. Bahkan saat ia berhenti, dan dalam satu momen menyeramkan, bayangan itu menoleh, memandang langsung ke matanya. Saat itu pula, suara dalam pikirannya kembali. 3 hari, 3 tanda. Batu telah menerima, tapi jiwa belum terikat. Kau masih bisa kembali, tapi dengan harga. Adit berlutut, tubuhnya lemas, napasnya tercekat. Ia menyadari bahwa jalan yang ia tempuh bukan sekadar mencari kekayaan. Ia telah menyeberangi batas dunia, dan yang menunggunya bukan emas atau kejayaan, melainkan kehancuran dan kehampaan. Di kejauhan, batu hitam kembali berdetak. Kali ini lebih cepat, seperti jantung yang gembira. Batu itu lapar, dan Adit, perlahan-lahan, mulai menjadi bagian dari upacara yang tak bisa ia pahami. Langit malam di desa siluman tidak pernah benar-benar gelap. Awan kelabu menggantung rendah seperti atap tipis yang membusuk, memantulkan cahaya merah samar dari arah batu hitam di tengah desa. Api obor menyala satu persatu tanpa ada yang menyalakan. Angin tidak bertiup, tapi daun-daun pohon bergetar seperti diguncang oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam keempat tiba dengan rasa berat di dada Adit. Seharian tubuhnya lemah dan demam, seolah sesuatu tumbuh di dalam darahnya. Makanan yang ia sentuh berubah basi dalam hitungan detik. Air sumur yang ia coba minum terasa asin dan anyir. Desa itu menolaknya sebagai manusia biasa, dan kini mulai membentuknya sebagai makhluk baru. Saat suara gamelan aneh mulai terdengar lagi dari balik kabut, Adit tahu ia harus datang. Seolah digerakkan oleh kekuatan luar, kakinya melangkah menuju lapangan di mana batu hitam berdiri. Di sana, ia melihat seluruh penduduk desa sudah berkumpul. Kali ini, wajah-wajah bertopeng itu mengenakan pakaian ritual, jubah berwarna merah tua, disulam simbol-simbol yang jika ditatap lama terasa bergerak sendiri. Mereka membentuk lingkaran, bergerak melingkar seirama dengan gamelan yang kini dipadu dengan suara gong rendah dan dentingan logam tajam. Di tengah lingkaran, seseorang berdiri di atas batu hitam. Bukan dukun yang Adit bayangkan. Sosok ini bertubuh kurus kering, mengenakan mahkota duri dan topeng dari kulit manusia yang sudah mengering. Di balik kain jubahnya, tampak tangan-tangan kecil yang mencuat, seperti tubuh itu telah menelan banyak jiwa dan masih menyisakan bagian-bagian mereka. "Wanci Kaopat," gumamnya. Suara parau yang terdengar seperti diucapkan dari dasar sumur. Malam keempat, saat tubuh diterima dan jiwa diuji. 2 orang bertopeng datang menghampiri Adit dan menggiringnya ke tengah lingkaran. Mereka menyuruhnya duduk bersila di atas lingkaran tanah yang sudah ditaburi abu, bunga, dan darah kering. Adit gemetar. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak menentang. Dukun itu mengangkat tangan dan mulai melantunkan mantra. Kata-kata asing mengalir deras, kadang diselingi bunyi geraman dan lolongan. Langit di atas batu mulai berubah. Awan berputar perlahan membentuk pusaran merah gelap. Dari arah hutan, suara tangisan bayi dan rintihan orang dewasa bersahutan,
seolah ribuan suara dari alam lain menembus ke dalam dunia. Di tengah ritual itu, sesuatu muncul dari balik batu, bayangan besar dengan 4 tangan dan wajah tanpa mata. Makhluk itu melayang pelan, lalu menunduk ke arah Adit. Dada Adit bergetar hebat. Ia tak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya seperti diremas oleh udara dingin dan bau busuk dari zaman purba. "Katakan namamu." Suara makhluk itu bergema di kepalanya. Adit ingin menjawab, tapi lidahnya berat. Ia hanya bisa mengucapkan satu suku kata. "Ah." "Jika kau beri nama, kau serahkan segalanya. Jika kau diam, kau ditolak." Gamelan semakin keras. Lingkaran manusia menari lebih cepat. Darah mulai menetes dari batu, mengalir membentuk huruf yang menyala merah. Dan saat Adit hendak bersuara lagi, sebuah teriakan tajam terdengar dari balik pepohonan. Semua berhenti. Teriakan perempuan, penuh panik, penuh ketakutan. Dan Adit mengenal suara itu. Itu suara ibu kandungnya. Teriakan itu menggema seperti dihantam gema dari dimensi lain. Suara yang seharusnya mustahil ada di sana. Tapi di dalam dada Adit, ia tahu itu nyata. Ia menoleh panik, mencoba mencari arah suara, tapi ritual telah pecah. Makhluk dari batu menghilang, dukun menggertakkan gigi, dan langit kembali gelap. Dari kejauhan, teriakan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dan Adit sadar tumbalnya bukan hanya dirinya. Seseorang di luar sana telah ditarik ke dalam ritual, dan bisa jadi, itu orang yang paling ia cintai. Pagi itu tak pernah benar-benar datang. Adit bangun dalam ruangan yang berbeda dari sebelumnya. Ruangan sempit berdinding anyaman bambu, tanpa jendela, dan hanya satu pintu yang digembok dari luar. Di sudut, ada mangkuk tanah liat berisi air berwarna kelabu, dengan sehelai rambut panjang mengambang di permukaannya. Ia tahu itu bukan miliknya. Dan aroma samar yang melayang di udara, bau sabun dan minyak kayu putih, terasa begitu akrab. Bau ibunya. Perasaan dingin menjalari tubuh Adit. Ia ingat suara teriakan itu, suara ibunya sendiri, di malam ritual. Suara yang tak mungkin salah. Tapi bagaimana bisa ibunya berada di desa ini? Tak lama kemudian, pintu terbuka sendiri. Tak ada siapapun di luar. Adit keluar dengan langkah hati-hati. Desa masih sunyi. Langit abu-abu memantulkan cahaya yang membuat segalanya tampak seperti mimpi buruk yang tak selesai. Burung-burung tak berkicau. Tak ada penduduk bertopeng. Bahkan suara gamelan yang selama ini selalu mengiringi hari-harinya pun menghilang. Tapi di jalan desa yang becek, ada jejak kaki kecil, tanpa alas, mengarah ke timur desa. Ukurannya tak asing. Itu jejak kaki perempuan. Dan Adit tahu, nalurinya tak salah. Ia mengikuti jejak itu, menembus semak belukar, melewati gerbang bambu yang hampir runtuh, hingga tiba di sebuah tempat yang tak ia lihat sebelumnya, kompleks pemakaman. Tapi pemakaman itu aneh. Tak ada nisan. Hanya gundukan tanah rapi berjumlah puluhan, dan di tengahnya berdiri satu batu besar yang mirip dengan batu di pusat desa, namun lebih kecil dan berlumut. Di atas setiap gundukan, ada benda pribadi, sisir kayu, kain, mainan, bahkan sepasang sepatu tua, tanda-tanda pemilik yang tak diberi nama. Saat Adit melangkah ke dalam, tanah di bawahnya terasa basah dan empuk seperti menginjak daging. Bau anyir langsung menyeruak dari bawah. Ia menahan napas, melangkah lebih dalam, dan berhenti di hadapan sebuah gundukan yang berbeda. Di atasnya ada benda yang membuat dadanya mencelos. Selendang bunga-bunga yang biasa dikenakan ibunya. Adit jatuh berlutut. Ia memegang selendang itu, merasakan benang-benangnya yang familiar. Tapi ketika ia menggali sedikit dengan tangan, ia tak menemukan peti atau kain kafan, hanya lumpur hitam yang berdenyut pelan, seperti bernapas. Tiba-tiba, suara lirih terdengar di belakangnya. "Adit!" Ia menoleh. Di antara pepohonan, berdiri sosok perempuan tua dengan wajah muram, mengenakan jari coklat pudar dan rambut digelung. Wajah itu asing, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam dan sedih. "Kau anak kota yang tamak," ucap perempuan itu. "Kau datang dengan membawa keinginan,
tapi meninggalkan pintu terbuka bagi sesuatu yang lebih besar. Adit bangkit. Apa maksudnya? Di mana ibuku? Perempuan itu menunjuk ke arah tanah di hadapannya. Yang kau cintai telah ditarik oleh batu. Karena kau membuka jalan, karena kau memanggil. Tiba-tiba tanah di gundukan itu bergetar. Lumpur menyembur pelan, dan dari dalamnya muncul tangan manusia, kurus, penuh lumpur, dan gemetar. Adit mundur ketakutan. Tapi saat melihat cincin kecil di jari tangan itu, cincin yang diberikan ayahnya pada ibunya dulu, ia tahu itu benar. Itu ibu kandungnya. Namun sebelum ia sempat menggali lebih dalam, tanah itu menelan tangan tersebut kembali dengan cepat, seperti lubang yang menutup. Selendang di atasnya terbakar sendiri menjadi abu. Adit menjerit, "Ibu!" Tapi suara itu tak bergema. Tak ada yang menjawab. Perempuan tua itu menggeleng. Tumbal pertama telah diambil. Jika kau terus di sini, 2 lagi akan menyusul. 2 lagi. Adit tergagap. Kau dan seseorang yang belum tahu kalau jiwanya sudah dibarter. Adit jatuh terduduk. Kengerian menancap di jiwanya. Ia telah melewati batas yang tak bisa diputar kembali. Dalam keputusasaan, ia melihat ke langit. Untuk pertama kalinya, matahari muncul, tapi bukan matahari seperti yang ia kenal. Cahaya merahnya menyilaukan seperti bara. Dan di permukaannya, ada bayangan wajah ibunya menangis, perlahan menghilang dalam kobaran merah. Adit berdiri tegak di hadapan pemakaman yang telah menelan ibunya. Tangannya menggenggam erat selendang itu. Kini hancur menjadi serpihan abu yang beterbangan tertiup angin. Semua terasa jauh dari kenyataan, seperti terjebak dalam dunia yang tidak ia kenal, di mana waktu dan ruang terbelah, dan setiap jejak yang ia tinggalkan seakan dilupakan oleh alam. Namun di hatinya, satu pertanyaan menggema keras. Bagaimana ia bisa keluar dari sini? Ia berbalik, menatap ke arah jalan yang telah ia tempuh untuk sampai ke desa ini. Jalan itu yang awalnya penuh rasa penasaran, kini tampak begitu gelap dan mengerikan. Dedaunan di sisi jalan bergetar pelan, tapi kali ini tidak ada suara angin yang menyertainya. Sesuatu yang lebih besar, lebih tua, sedang mengawasi. Adit merasakan matanya tertuju padanya, mengintip dari balik bayang-bayang pepohonan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah tempatnya tinggal selama beberapa hari terakhir. Mungkin di sana, ia bisa menemukan jawaban, atau setidaknya, kedamaian sementara. Tapi langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang lebih dalam di desa. Setiap langkah yang ia ambil menuju jalan yang sebelumnya ia lewati membuat jantungnya semakin berat, dan perasaan tercekik semakin mendalam. Namun saat ia sampai di depan rumah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Rumah itu tidak ada. Ia berdiri kaku, menatap tanah kosong yang sebelumnya dipenuhi dengan bangunan bambu itu. Di tempatnya kini hanya ada tumpukan kayu busuk, reruntuhan yang tak memiliki bentuk sama sekali. Bahkan jejak kaki yang ia buat sebelumnya kini telah hilang, seolah tak pernah ada. Adit mundur beberapa langkah, berusaha mencari arah yang lebih jelas. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat batu hitam besar di tengah desa. Batu itu tampak lebih besar dari sebelumnya, memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Batu itu kini seolah menyerangnya dengan tatapan kosong, dan dari bawah permukaan batu, bayangan gelap mulai keluar, bergerak menuju dirinya. "Tidak ada jalan pulang untukmu," suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Kau telah membuka jalan menuju sini, dan jalan itu sekarang telah menutup." Adit menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia berlari, mencari jalan keluar dari desa yang terasa semakin mencekik. Namun setiap langkah yang ia ambil, semakin banyak jalan yang berbelok tanpa ujung. Dinding kabut semakin tebal, menutup pandangannya, hingga hanya ada gelap dan kabut yang memenuhi dunia. Di kejauhan, Adit mendengar suara langkah kaki lain, langkah cepat, mendekat. Dengan panik, ia berbalik, berharap bisa melihat siapa yang datang. Tetapi yang ia temui hanya sosok lain, seorang pria bertopeng putih, dengan senyum lebar yang tidak manusiawi.
Pria itu melangkah ke arah Adit dan berkata dengan suara serak yang terdengar seperti suara banyak orang, "Jalanmu keluar sudah tertutup. Batu telah menerima harga yang harus dibayar." Adit menatap pria itu dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. "Aku hanya ingin pulang. Ibu sudah pergi. Aku ingin pulang." "Tidak ada pulang lagi," jawab pria bertopeng itu. Suaranya kembali membelah udara. "Ini adalah jalan yang kau pilih. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah ditentukan." Adit mundur, terhuyung-huyung, menabrak pohon besar yang berdiri di sisi jalan. Dari bawah pohon itu, muncul luka besar, sebuah jurang hitam yang seakan menyatu dengan tanah di bawahnya. Ia merasakan tubuhnya tertarik ke sana, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat yang mendorongnya ke dalam kegelapan itu. Tapi sebelum ia jatuh ke dalam jurang itu, ia melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Bayangan ibunya berdiri di sisi jalan, mengulurkan tangan ke arahnya. Wajah ibunya tampak begitu nyata, meskipun bayangan itu tidak sempurna. Wajahnya cacat, seolah tergurat oleh goresan waktu yang tidak bisa dilupakan. "Ibu?" Adit berteriak, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berlari ke arah ibunya, tetapi setiap langkahnya semakin terasa berat, semakin sulit. Seakan ia tidak bisa lagi mendekati sosok yang paling ia cintai. "Kau tidak bisa kembali, Adit." Suara ibunya terdengar sayup, menghilang seiring kabut yang semakin menebal. "Aku sudah menjadi bagian dari batu itu. Dan kau akan mengikuti jejakku." Adit terjatuh ke tanah, merasakan tubuhnya semakin terperosok ke dalam tanah. Setiap sentuhan kabut terasa semakin mencekik. Saat ia berusaha mengangkat tangan untuk meraih bayangan ibunya, seluruh dunia di sekitarnya runtuh. Tanah menelan semuanya, batu, bayangan, dan juga dirinya. Dan di tempat yang lebih jauh, di dalam kedalaman desa yang terlupakan, desa siluman tertutup rapat sekali lagi. Adit terbangun di tempat yang asing, tak tahu lagi di mana ia berada. Matanya masih kabur, seolah seluruh tubuhnya baru saja dibangkitkan dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Tubuhnya terasa berat, seperti tenggelam dalam rawa. Perlahan, ia membuka mata, mencoba merasakan tanah di bawahnya. Tidak ada debu, tidak ada batu, hanya tanah yang lembut, basah, dan dingin. Ia duduk perlahan, meraba sekeliling. Di hadapannya, hanya kabut tebal yang menyelimuti semuanya, menghapus batas antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap. Suara-suara aneh bergema di kejauhan, suara tawa yang tidak manusiawi, diiringi suara berat seperti sesuatu yang mengerang. Adit mengangkat kepala, matanya menangkap sebuah bayangan bergerak di balik kabut. Sosok itu berjalan perlahan menuju dirinya, menepis kabut dengan tangan kosong. Ia mengenakan pakaian putih robek, wajahnya tersembunyi di balik kain penutup wajah yang compang-camping. Tapi meskipun wajahnya tersembunyi, Adit tahu siapa dia. "Ibu," Adit berbisik, suaranya tercekat, namun ibunya tidak menjawab. Sosok itu terus melangkah ke arahnya tanpa mengatakan apa-apa, tanpa ekspresi. Begitu dekat, hingga Adit bisa merasakan kehadirannya. Dingin, seperti udara yang lebih pekat dari yang biasa ia hirup. "Ibu, kenapa kau?" Adit berusaha berdiri, namun tubuhnya terasa seperti terkunci. Ia tidak bisa bergerak. Lalu, sosok itu berhenti tepat di depannya. Dalam diam, sosok itu mengulurkan tangannya, memperlihatkan sebuah batu kecil di telapak tangan. Batu hitam, persis seperti batu yang ada di tengah desa, batu yang menelan ibunya, batu yang telah membawa Adit ke dalam kegelapan ini. "Apa ini?" Adit bertanya dengan gemetar. Sosok ibunya mengangkat batu itu ke wajahnya dan menekan bagian tengah batu dengan telunjuk. Tiba-tiba, batu itu bercahaya, dan suara aneh keluar dari dalam batu, seperti bisikan dari zaman lain, suara-suara yang pernah Adit dengar di malam pertama ia tiba di desa. Suara-suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya, kata-kata yang penuh dengan ancaman dan keinginan gelap. "Kau tidak bisa keluar," suara itu bergema di kepala Adit. "Karena jalanmu sudah ditutup. Batu ini telah menghapus setiap jejak yang pernah ada." Adit terkejut. "Maksudnya?"
Apa yang sudah dihapus? Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia meletakkan batu itu di tanah di depan Adit, dan dengan gerakan lambat, batu itu mulai mengeluarkan asap hitam. Adit mundur sedikit, merasa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Asap itu mengalir keluar dari batu dan bergerak seperti tangan, merayap perlahan menuju kakinya. Adit merasakan tubuhnya semakin lemas, seolah kakinya tak lagi menapak pada tanah. Kabut yang mengelilinginya semakin tebal, semakin dalam, dan dalam sekejap ia merasakan seakan semuanya menghilang. Tanah di bawahnya mulai menghilang, mengarah ke jurang yang tak terlihat. Langkahnya tertahan, tubuhnya seolah terjebak di antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap lagi. Tidak ada jalan pulang, Adit. Bisik suara itu lagi, lebih dekat, lebih mengerikan. Kau telah mengundang kami, dan kini kami akan menghapus jejakmu, menghapus setiap kenanganmu. Adit merasakan seakan seluruh dunia mulai terkikis, seolah waktu berjalan mundur, menghapus segala sesuatu yang pernah ia alami. Rumah, keluarganya, teman-temannya, semuanya mulai memudar, berubah menjadi bayangan samar yang tak bisa dijangkau. Setiap ingatan, setiap jejak langkah, lenyap satu persatu, meninggalkan dirinya hanya dengan rasa kosong yang tak bisa diungkapkan. Ia berteriak, berharap bisa menghentikan semuanya, namun suaranya tenggelam dalam kabut yang semakin pekat. Ibu! Ibu! Namun, ibunya hanya berdiri diam, mata kosong, menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih sayang di balik tatapan itu, hanya kegelapan yang semakin dalam. Adit merasa dirinya semakin tenggelam ke dalam ruang tanpa waktu, sebuah tempat yang tidak pernah ada sebelumnya. Semua yang pernah dia kenal, bahkan dirinya sendiri, mulai hilang seperti asap. Saat itu, ia sadar, desa ini telah menghapus jejaknya. Semua yang pernah ia lakukan, semua yang ia coba capai, kini hilang selamanya, ditelan oleh batu hitam yang tak bisa dihentikan. Desa siluman, yang sebelumnya tampak seperti tempat yang bisa dijelajahi, kini menjadi dunia yang menjerat, dunia di luar waktu dan ruang, dunia yang tak bisa dipahami dan tak bisa keluar darinya. Adit merasakan tubuhnya mengambang, tidak lagi menapaki tanah. Ia melayang di antara bayangan dan kegelapan, terjebak dalam ruang yang tak terdefinisi. Tiada batas, tiada arah, hanya kabut pekat yang semakin rapat mengurungnya. Ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan jelas. Semua yang ada hanya kebisuan yang mengerikan. Tubuhnya terasa seperti tak lagi memiliki bentuk. Seluruh dirinya terpecah-pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang melayang di dalam kekosongan ini. Bayangan-bayangan samar muncul di depannya, lalu menghilang begitu saja. Ia melihat sosok-sosok yang ia kenal, orang-orang yang pernah ia cintai. Namun saat ia mencoba mendekat, mereka menghilang, seolah tidak pernah ada. Ia berteriak, namun suara itu tidak keluar. Hanya hampa, keheningan. Dalam kegelapan, ia merasakan sebuah kekuatan yang mendorongnya maju. Sesuatu yang menariknya lebih dalam, mengarah ke sebuah titik di kejauhan yang kini tampak lebih nyata dari apapun yang ada di sekitarnya. Sebuah pintu. Pintu itu tampak seperti gerbang dari zaman lain, terbuat dari kayu hitam yang dipenuhi ukiran-ukiran aneh, bercahaya dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan. Pintu itu memancarkan energi yang begitu kuat, menarik Adit ke dalamnya, menarik jiwanya seolah-olah ia tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat, melewati kabut yang semakin menebal. Setiap langkahnya membawa perasaan yang lebih berat, lebih kosong. Namun, meskipun ia merasa seakan ia tak bisa lagi kembali, ada dorongan dalam dirinya yang memaksanya untuk terus maju. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu itu, hanya satu langkah lagi dari melangkah masuk. Pintu itu terbuka perlahan, dengan suara berderit yang mengerikan. Di baliknya, bukan dunia yang dikenal Adit. Tidak ada jalan pulang, tidak ada rumah. Yang ada hanyalah ruang kosong yang meluas, seperti sebuah alam semesta yang tak berujung. Di tengah ruang itu, Adit melihat sebuah meja batu besar, dikelilingi oleh 4 kursi. Di atas meja itu terbaring sebuah benda.
Tidak jelas apa itu, tetapi benda itu memancarkan cahaya biru yang redup, bergetar pelan, seperti sebuah jantung yang berdebar-debar. Dalam keremangan itu, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Itu adalah batu hitam yang sama. Batu yang menelan ibunya. Batu yang membawa semua orang yang datang ke desa ini menuju nasib mereka yang tak terhindarkan. Batu yang menghapus jejak, menghapus waktu, menghapus hidup. Batu yang telah merenggut segalanya darinya. Ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Suara itu bergema di seluruh ruangan, datang dari dalam dirinya sendiri. Suara itu keras dan menakutkan, dan seakan berasal dari dalam jiwanya. Kau telah datang. Kau telah membuka jalan, dan kini, jalan itu akan menuntunmu. Adit jatuh berlutut di hadapan meja batu, merasa tubuhnya begitu lemah. Ada perasaan terhimpit, seakan jiwanya akan pecah menjadi ribuan kepingan. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, hanya satu hal, ia tidak bisa melarikan diri. Suara itu lagi, terdengar lebih jelas. Kau ingin kembali? Kau ingin melarikan diri dari sini? Adit tidak bisa menjawab. Ia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Semua yang ada di sekitarnya adalah kegelapan dan kehampaan. Bahkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, tentang rumahnya, tentang ibunya, tentang segala yang pernah ia kenal. Semuanya terasa begitu jauh, seolah hilang dalam lorong waktu yang tak pernah ada. Semua yang kau kenal telah hilang. Suara itu kini semakin dekat, semakin menguasai. Kau tidak bisa kembali ke dunia yang dulu. Dunia itu sudah menghilang, seperti jejakmu yang tak akan pernah ada. Adit merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin berteriak, ingin mengeluarkan semua perasaan yang menyesak di dadanya, tetapi suara itu menghalanginya. Ia merasa tubuhnya semakin menghilang, seolah ia telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Namun, di saat yang terakhir, ia merasakan sesuatu yang sangat familiar. Sebuah sentuhan lembut di bahunya. Saat ia berbalik, ia melihat bayangan ibunya yang kini lebih nyata daripada sebelumnya. Ibunya berdiri di depannya. Wajahnya tampak tenang, meskipun matanya kosong, seolah telah terlepas dari dunia ini. Ibu, Adit berbisik, merasakan kebingungan yang semakin dalam. Kenapa kau di sini? Ibunya hanya tersenyum, senyuman yang penuh dengan keheningan. Aku di sini karena jalan ini sudah menjadi milikku, Adit. Suaranya terdengar begitu jauh, namun juga begitu dekat, seakan berasal dari dalam jiwa Adit sendiri. Dan kini, jalan ini juga milikmu. Adit terdiam, dan dalam hening itu, ia merasakan dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan yang menelan segalanya. Ketika ia mencoba melangkah maju, ruang itu menghilang. Tidak ada lagi meja batu. Tidak ada lagi ibunya. Yang ada hanya kabut pekat yang menyelimuti tubuhnya, menutup semua kemungkinan, menutup jalan kembali. Adit terbangun, tetapi kali ini bukan seperti sebelumnya. Tidak ada kabut tebal yang menyelimuti dunia. Tidak ada kabar kesunyian yang menggema di sekelilingnya. Ia berdiri di suatu tempat yang asing, namun kali ini lebih nyata, lebih jelas daripada sebelumnya. Suasana sekelilingnya begitu sunyi, namun anehnya, kesunyian itu terasa lebih hidup, seolah dunia ini memiliki napas yang mengalir melalui udara. Ia menggerakkan tubuhnya perlahan, dan saat ia memandang sekeliling, ia menyadari bahwa ia kini berdiri di atas sebuah tanah lapang yang terbentang luas, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang tampaknya telah ada sejak zaman yang tak terhitung. Langit di atasnya tidak tampak biasa, melainkan dipenuhi dengan warna hitam kebiru-biruan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seolah dunia ini, dunia yang telah ia kenal, tiba-tiba mengubah bentuknya. Langkahnya terasa ringan, namun di setiap langkah yang ia ambil, ada rasa berat yang semakin mengikat hatinya. Sesuatu di dalam dirinya menjerit, namun tidak ada suara yang keluar, hanya keheningan yang mencekam. Ia menatap tanah tempat ia berdiri. Jejak-jejak kakinya yang sebelumnya selalu ada di dunia nyata, kini tidak ada. Ia telah berjalan di dunia yang tak ada jejaknya. Kemanapun ia melangkah, tanah yang dilaluinya seolah kembali ke bentuk semula, menghapus keberadaannya.
Adit merasakan kekosongan itu semakin dalam. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. Suara itu terlepas begitu saja dari bibirnya, terasa asing bagi dirinya sendiri. Setiap kata yang keluar hanya menambah kehampaan, seperti gema di dalam ruang yang tak terbatas. Kemudian, sebuah bayangan muncul di hadapannya, sebuah bayangan besar yang memancarkan cahaya gelap. Bayangan itu membesar, semakin mendekat, hingga akhirnya ia mengenali sosok yang ada di depannya. Sosok itu adalah dirinya sendiri. Namun, itu bukan dirinya yang ia kenal. Sosok yang berdiri di depannya adalah bayangan dirinya yang telah dilupakan, dengan mata kosong yang tak berisi apapun, sebuah wajah yang penuh kehampaan, seperti bagian dirinya yang telah terhapus. "Kau tidak akan pernah kembali." Suara itu keluar dari bibir bayangan dirinya, lebih dalam dan lebih penuh kesedihan daripada yang pernah ia rasakan. "Kau telah memilih jalan ini, dan jalan ini hanya memiliki satu tujuan." Adit terkejut, langkahnya mundur sedikit, tetapi bayangan itu mengikutinya. Setiap gerakan tubuhnya selalu berada satu langkah lebih dekat. Ia tidak bisa melarikan diri. "Aku, siapa kau?" Adit berteriak. Suaranya mulai pecah, namun bayangan itu tetap diam. Hanya tatapan kosong yang menatapnya, seakan mengingatkan Adit pada sebuah kebenaran yang ia coba hindari. Bayangan itu mengangkat tangan, dan Adit melihat sebuah batu hitam di tangan sosok itu. Batu yang sama, batu yang telah mengubah hidupnya, batu yang telah menghancurkan segala yang ia kenal. Batu itu kini ada dalam genggaman bayangan dirinya. "Ini adalah akhir dari perjalananmu." Suara bayangan itu terdengar serak, penuh penderitaan yang telah terlupakan. "Tidak ada jalan kembali, Adit. Batu ini akan menghapus segala sesuatu yang pernah ada, dan kau akan menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang tidak ada." Adit jatuh berlutut, perasaan terhimpit, terperangkap. "Aku hanya ingin pulang. Aku ingin mengakhiri semua ini." Namun, bayangan dirinya hanya menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. "Kau tidak bisa kembali ke dunia yang kau kenal." Dalam hening yang panjang, bayangan itu perlahan melangkah ke arah Adit, meletakkan batu itu di tanah di depannya, tepat di antara mereka. Batu itu bergetar, seperti sesuatu yang menunggu untuk dihancurkan. Seakan batu itu adalah takdirnya, takdir yang tidak bisa dihindari. Dan ketika Adit menatap batu itu, sesuatu terjadi. Tanah di bawahnya retak, dan dalam sekejap, dunia itu mulai runtuh. Semua yang ada di sekitarnya, semua yang ia kenal, mulai terpecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Tanah itu meluap, langit itu pecah, dan dunia di sekelilingnya menghilang. Adit merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah ia menjadi bagian dari ruang itu, menguap ke dalam kekosongan yang tak terhingga. Kabut menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ia merasa dirinya benar-benar tidak ada. Dunia ini, dunia yang ia kenal, dunia yang pernah ia tinggali, semuanya hanya menjadi sebuah kenangan yang sudah terhapus, hilang, seperti kabut yang hilang ditiup angin. Dalam kegelapan, suara itu kembali terdengar. "Kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah ini. Jalanmu sudah berakhir." Namun, kali ini, Adit tidak merasa takut. Tidak ada lagi rasa takut dalam dirinya. Hanya kebingungan yang mencekam, perasaan terhimpit yang semakin dalam. Ia telah terjebak dalam dunia yang tidak ada jawaban. Tidak ada jalan pulang. Dan begitu, desa siluman menghilang selamanya, menghapus jejak Adit, menghapus segala yang pernah ada, seperti takdir yang ditentukan oleh batu itu. Akhir dari perjalanan ini adalah sebuah kegelapan yang tidak pernah bisa dipahami, sebuah akhir yang tidak pernah bisa diucapkan.